Booyah. Yap, dan sekarang kita harus melihat nih, apakah Alter Ego bakal melakukan mengandalkan komposisi yang sama menggunakan Yves dan Granger untuk mencari pick off dari jarak jauh ya. Kayaknya tadi awalnya sih apalagi melawan komposisi yang seagresif GPX emang nggak terlalu berhasil sama sekali. Itu ya jadi poin penting. Tapi itu, Funi kenapa tuh ketawa deh tiba-tiba cekikannya. Kayaknya ada yang sambil ngejok di depan. Ya kan, matanya juga tujuannya langsung beda gitu ya. Memang dasar nih teman-teman. Tapi Winda mana? Lagi ngumpet kah dia? Bersembunyi di balik selimut. Di balik selimut. Siapa tahu gitu kan, dia ngumpet dulu biar gak terang. Oh tuh dia tuh kepalanya kelihatan tuh. Nah, nunduk lagi. Soalnya ketutupan ini ban and pick-nya. Ya kan? Sekali lagi GPX langsung nge-ban Roger ya. Jadi kayaknya emang ini hero yang mereka tuh nggak mau lawan sama sekali. Ini prio ban buat mereka. Mungkin ada alasan tersendiri tapi kita ada. Karena Stacy itu hero signature-nya Roger. Ya kan? Makanya kemarin ketika dia menggunakan Roger menggila tuh. Ingat gak? Oh iya. Iya, Rogernya kan menggila. Tapi Valentina juga tidak boleh muncul di line of down. Kita bakal melihat lagi dari geng kapak Bastrek. Apalagi sih yang mau mereka tutup? Apakah Aemon? Kalau tadi mirip sama game pertama sih ada beberapa hero yang mungkin emang ngeselin. Tapi memang Yves-nya dioper kan? Sama si geng kapak Bastrek itu sendiri kan? Iya, mereka emang ngebuka Yves-nya dan emang diambil Alter Ego. Tapi sayang sekali emang tidak se-efektif yang mungkin diharapkan oleh Coach Hambe. Jadi kita harus melihat sih. Kalau dari Alter Ego sih mungkin mereka kalau mau respect ban bisa nge-ban Pakitonya. Karena emang selain itu flex pick itu juga jadi pick yang tadi di mid lane itu bikin midnya agak berat ya. Jadi itu bisa jadi solusi yang bisa mereka coba kalau mereka mau. Yap, nah, kita bakal melihat lagi aja satu hero yang bakal langsung menjadi pilihan banning. Masih ada Nathan juga masih ada. Nah, Yves ternyata. Yves-nya yang tadi sempat dikasih, kayaknya mereka mau main dengan strategi yang berbeda sih. Iya, berarti draftnya Coach YP ini boleh-boleh ya, Pak ya. Untuk tadi ada Funi, Pakito mid laner tuh. Boleh-boleh dia berarti. Dan tim participation ya Earl untuk rata-ratanya itu 91,5%. Kaliannya pun Earl iya benar-benar roamer dengan tim participation yang tinggi. Dan bayangin 40 assist dalam satu match tuh dikasih info. Question, would you build a website for a major brand with more than 200 million users? Itulah, Nathan sekarang udah di-ban oleh Alter Ego Nyx juga. Jadi sekarang mereka approach-nya mungkin agak beda ya dari game sebelumnya. Kita harus melihat lagi strateginya bakal tergantung banget sama pick awalnya apa. Tergantung karena masih harus ditutup lagi kan. Apakah bakal ada respect juga dari Alter Ego terhadap Pakitonya? Karena tadi kan Pakitonya Funi bisa aja ngacak-ngacak line of down lagi kan. Jadi terlalu banyak possibilities. Kalau Pakito diambil sama geng kapak Bastrek, bisa jadi XP laner, bisa jadi juggler, bisa jadi mid laner. Ya kan terlalu fleksibel. Jadi kayak apakah bakal ditutup sama Alter Ego karena hero terakhir ditutup, geng kapak Bastrek nggak mau ada high ground. Malah high ground. Jadi ini mungkin menunjukkan bahwa mereka tuh mau main hero-hero yang lebih agak squishy ya. Karena kalau emang hero-nya tuh nggak tahan buat dikenain spell, ya Yves sama Varsa itu jadi masalah yang berat banget buat diurus sama GPX. Jadi mungkin mereka mau main lebih front to back dan tanpa adanya mage yang jarak jauh bakal repot buat Alter Ego tuh bisa mencari cara buat ngedive ke belakang, ke backline dari GPX Bastrek. Berarti ujung tombaknya di gold laner dengan hero marksman harusnya. Harus. Dan junglernya kemungkinan juga hero yang bakal susah untuk ketemu high ground. Karena Cincau kan memang signature hero-nya jadi hero marksman ya, kayak clean gitu. Itu jadi hero Brody juga jadi hero signature dari Cincau. Nah kita bakal melihat dari Alter Ego Nyx apa yang bakal langsung ditutup untuk menjadi pilihan terakhirnya. Ternyata clean dari Cincau di respect. Pakai itu yang terbuka, apakah bakal di first pick? Mungkin. Tapi emang clean itu hero yang udah nyaman banget dipakai sama Cincau. Emang dia tuh tadi aja berkali-kali tuh di dive tapi kayaknya masih bisa stay in the game, masih bisa efektif sampai ke late game ya. Tadi Paulus bilang tuh beneran dengan mukul 2 kali langsung HP-nya di bawah setengah gitu kan. Yap, berarti ini nih, bentar. Fumi itu Power Ranger biru. Cincau Power Ranger pink. Funi Power Ranger merah. Sky Power Ranger apa tuh ya? Gak tau lah, pokoknya YP ini Power Ranger apa? Apa? Kan biasa Power Ranger ada 6. Silver kah, gold kah, kita nggak tahu. Apa coklat?
Ada kalau Ranger coklat? Kan dia kalau main dapat coklat mulu soalnya. Kayak namanya Ranger coklat gitu. Oke. Pak Kito yang bakal langsung diambil begitu saja sama teman-teman dari geng Kapak Basreng. Dari Alterigonics apa yang bakal digunakan oleh mereka karena dua hero open. Brodika yang bakal diambil duluan karena dia gak mau kasih ke Cincau, itu adalah salah satu hero nyamannya Cincau. Atau dia mau ngambil hero maybe Lilia, maybe Estes juga yang memang free saat ini untuk diambil sama Alterigonics. Bisa tergantung banget ya. Beatrix juga masih ya. Baru ngomong Beatrix sama Estes. Tebakan Kois pas banget. Jadi sekarang Beatrix udah ada di tangan Alterigonics dan juga ada Estes. Jadi sekarang kalau mereka ambil team fight, kalau GPX main dengan strategi yang sama, yang mau nabrak langsung dan ada fight yang berantakan begitu, ada kemungkinan besar Alterigonics bisa outplay dengan out healing dari Estesnya. Yap. Apalagi kan dengan Blessing of the Moon Goddess ya, itu membalikan keadaan sih. Walaupun memang di sini berarti udah ada nih sang jawara poking-poking ya kan dari Beatrix itu sendiri. Jadi kita bakal melihat dari geng Kapak Basreng dua hero yang mungkin bisa mereka ambil karena ada signature-nya sekali lagi sih, dia demen banget pakai Balmond Jungler. Maybe bakal muncul tapi pikirnya kayaknya nggak sekarang sih, nggak terlalu mahal. Luoyi dan Lolita. Ya, Lolita adalah counter dari Beatrix kan. Iya. Apalagi Luoyi dia tahu banget ini bakal main meta tempel. Estes dan juga Beatrix. Estes selalu nempel sama teman-temannya. So, diversion, rotation bakal sakit banget. Tapi, nah ini dia kenapa nggak mau ada high ground. Dia ngelepasin Estes, biar Estes diambil sama lawan, di counter sama Luoyi, di mana Luoyi bakal lemah kalau ketemu high ground. Wow, YP boleh-boleh ya guys ya. Pinter ya. 3 step ahead dari seorang Coach Joshua. Gila. Nah, sekarang ada diversion sama ada Lolita. Apakah ada plan nih buat bikin play gede dengan ulti Lolita dan diversion? Kalau iya, montes sedikit ya? Bisa jadi, ya kan? Itu jadi problem juga. Tapi kalau udah ngeliat kayak gini, apalagi mau diambil ternyata Kagura. Is it effective? Kagura ya? Kalau balik lagi nih, kalau member dari GPX Basreng lagi semuanya mau nge-rush ke satu tempat, mungkin bisa di counter dengan ini yang overturn. Tapi kalau kayak gitu kenapa nggak Lilia aja gitu kan? Kalau emang mau nge-counter kayak tim comp yang suka nempel-nempel barengan gitu. Kalau Lilia mungkin bisa ke take down sama Pakito ya. Lilia itu kan nggak punya crowd control effect, tapi memang dia nge-burst. Pakito bahkan kalau memang dia udah jadi ke knockout strike-nya tuh bikin Lilia nggak bisa pakai Black Shoes. Itu jadi problem. Malah dari gua sendiri, Rashi, itu kepikirannya tau nggak apa? Fail. Oh fail. Combo Wind Blow, Windstorm, Windblade, satu combo mati loh. Luoyi mati, Pakito juga bisa langsung ke take down. Apalagi kalau di middle to late game, itu bakal serem banget. Ya apalagi kalau lawan proposisi yang emang mau nge-dive ke kita ya. Iya. Pasti bisa knock up multiple people, bisa knock up orang banyak-banyak terus langsung di combo. Iya. Nah Bisa itu kan habis. terlalu fleksibel untuk seorang Veil. Dia bisa fokusin ke damage. Dia juga bisa untuk Windstorm-nya difokusin ke crowd control yang nyedot. Ada dua tipe kan? Iya bisa. Jadi itu yang mungkin jadi pilihan yang baik, but udah jatuh di tangan dari seorang Kagura itu sendiri. Dan kita langsung masuk ke banning phase-nya. Sky tidak boleh menggunakan Hayabusanya kembali. Ada Ruby juga yang ditutup sama geng Kapak Basreng. Alterigonics satu hero lagi, apakah jungler yang bakal ditutup? Bisa aja nih jungler Pakito loh guys. Bisa. Iya, Bisa banget. tergantung banget nih. Ini terlalu fleksibel dari Pakito sendiri. Bisa dipakai Fumi, dipakai Funi. Enggak mungkin. Kalau Funi udah ada ini kan. Loi. Jadi antara Funi atau Fumi atau Sky. Wah jeneng gue kok mirip-mirip toh, ya ampun. Namanya mirip jadi bingung. Kayaknya kalau mereka udah ban Ruby, baik lagi nih, mereka mau main meta yang agak agresif juga, sama kayak di game sebelum ini ya. Mereka juga ban Ruby dan ternyata emang bener mereka tuh nge-rush, nge-dash selalu ke belakang dan selalu invade ke jungle Alterigonics juga. Jadi sekarang mungkin bakal ada hero di XP-nya loh. Kayak kalau bukan Pakito, siapa nih yang bakal bisa dive ke belakang? Bisa Yusong, bisa juga ya Uranus kalau masih mau juga masih bisa sih ya. Yap, masih bisa aja. Bot Brody yang menjadi hero signature dari Cincau ya. Yep. Langsung ditutup, dan satu hero lagi Uranus kah bakal ditutup nih sesuai sama prediksinya Arasi tadi, karena itu menjadi hero signature dari seorang Fumi juga yang bisa masuk ke lini belakang. Oh, yes. Oh, Jared, I'm gonna need you to stay a little later tonight. Kayak banyak juga bonyok, tetap aja kelenger. Jadi kalau plan mereka tuh buat ambil Uranus, jadi bad luck-nya adalah Yi Sun-shin. Jadi kalau mereka mau main agresif, Yi Sun-shin baik lagi ini bisa cari info pakai Mountain Shocker. Dan GPX tadi kita lihat ya, mainnya tuh ngandelin banget jebak-jebak di dalam hutan, ngandelin semak-semak. Jadi kalau nggak ada Mountain Shocker buat nge-expose tim GPX Basreng, mereka bisa lebih sukses lagi nyulik-nyulik member-member yang squishy dari tim Alterigonics.
ini bakal menjadi poin menarik nih. Jadinya kira-kira apa yang menjadi pilihan. Karena Luoyi ini kan sebenarnya bakal enak banget ngelawan hero-hero jarak dekat ya. Terutama rotation dan dispersion itu bakal on point banget. Bahkan level 2 aja dia tuh bisa langsung solo kill orang. Bisa, kalau Iya kan? posisinya itu ya, kalau dapat posisi yang pas bisa. Jadi Benar. apakah Alter Ego akan mencari solusi yang lebih jarak jauh? Tapi kayaknya Ranger lagi kah? Wah, Ranger ketahan banget gak sih? Oh, Barats. Barats XP lane bisa jadi. Pakito kan ke counter sama Barats. kalau di XP, lane. makanya repot banget nih kalau di first pick dan second pick tuh ada hero yang flex begini ya, bisa kemana-mana. Jadi bingung kalau musuh mau nge-counter, musuh kalau mau nyiapin meta buat meta atau komposisi ya, buat nge-counter komposisi yang mereka kira kita mau pakai, ya kita bisa tipu-tipu gitu. Ini yang jadi hal yang menarik sih, karena ternyata dari GK Pakpastreng harus pilih 2 hero-nya yang terakhir. Apa yang bakal mereka ambil, karena untuk hero Cincau itu sendiri masih free banget. Kalau Marksman, Popolin Kupa tuh sebenarnya masih ada sih, walaupun ya dia bisa aja nyicil-nyicil ke arah Beatrix. Tapi iya Popol Kupa efektif sih. Tapi memang dia nggak bisa escape dari Hidden Converter nih ya, bahaya ya. Bahaya banget karena sekali di Hidden Converter dia nggak punya escape untuk kabur gitu. Tapi sih combo juga kalau ada, oke, baru kita wadidaw. Tadi baru mau ngomong kayak kalau ada Kupa bisa di combo gitu kan. Jadi ya ada orang digigit sama Kupa, terus tahu-tahu dihajar sama Luoyi sama Pakitonya bisa. Tapi ternyata pilihan untuk GPX Basreng itu Ling dan Kimi. Itu yang menjadi pilihan dari mereka berdua, terutama Link dari Sky yang bakal muncul di Run of Down. Tapi satu pilihan terakhir untuk Alter Ego Onyx, apakah junglernya bakal Barats atau mereka bakal mengambil jungler lain. Karena jungler yang tersisa semakin sedikit, makin minim pilihannya. Apakah Lancelot menjadi hero poolnya dari seorang Stacy itu sendiri? Karena kalau Lancelot mungkin it's gonna worse karena dia bisa ngincer ke arah Luoyi dan juga ke arah Kimi. Walaupun itu sedikit berbahaya. Atau Helkert. Oh, Helkert ya? Helkert counter Link loh. Link masuk silent. Kok Esmeralda? Baratsnya berarti jungler. Barats jungle, jadi kalau musuh ada jungle assassin, mungkin agresinya bisa ke kontrol dikit ya. Barats emang masih tebel banget di depan. Damage-nya juga kalau emang dibiarin mukul terus cukup sakit. Dan di sisi lain ada Esmeralda. Di late game tapi mereka semua tuh harus ngumpul ya. Dan kalau ngumpul bisa langsung disikat, di knock up sama Pakito nih. Agak serem juga. Dan ini ada pantun ya dari Nurul Iman Hairul Rizky. Instagramnya Hairul_Rizky. Kolius ada pantun buat GPX Basreng. Beli pisang goreng ke toko Panang. Geng Kapak Basreng, ayo menang katanya. Salam buat seluruh player Geng Kapak Basreng. Sudah kusampaikan ya. Ayo, yang ada lagi nih, pantunnya banyak nih. Cukuran bot, ini serem juga nih kalau dibacain. Oh, cukuran botak ke salon waria. Hei Geng Kapak, udah saatnya kalian juara katanya gitu. Aman ya Pak Produser itu Maya kayaknya ya. Masih aman ya. Aduh, ini juga ada dari Sinyo ya kan? Hah? Sama ya ini? Ya, berarti sama. Buset. Diborong. Ke rumah Lala beli tip X ini dari sinyo.ayr. Ke rumah Lala beli tip X. Kalau menang tetap dukung GPX. Hashtag GPX anti pecah. Weh, mana nih pendukungnya Alter Ego nggak mau kirim pantun nih ya. Dan buat teman-teman kita langsung segera aja memasuki ke game yang kedua. Antara Geng Kapak Basreng melawan Alter Ego Onyx. Dan buat teman-teman sekali lagi kalau diingatkan. Kalian nih yang masih nontonnya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe. Terus pindah aja nontonnya di Buya. Supaya apa? Nggak dapat spoiler. Karena 5 menit lebih cepat di Buya. Dan dapetin diamond gratis di sana. 10.000 diamond per harinya dibagi-bagiin buat kalian semua. Karena nggak nonton, gak Buya, gak dapet diamond. Dan langsung aja di game ini Cincau dikawal sama Earl ya. Mastiin kalau Kimi nih bisa scaling dengan gampang karena lawannya tuh emang Beatrix, jadi bisa agak bahaya kalau di lane. Dan di sisi lain Pakito lawan Esmeralda, ini match-up udah lama gak kelihatan. Begini pasti masih mihak banget ke arah Pakito. Apalagi kan memang paketnya ini bakal menjadi gebok-gebokan hangat ya nantinya ya. Gebok-gebokan hangat. Iya, gebok-gebokan hangat. Tapi ada lagi pantunnya ini, pergi ke pasar cari lapak. Perginya sama si Alvin. Yuk semangat Geng Kapak, hari ini kalian win. Buset dah ya, ini pendukung Geng Kapak sih keren-keren. Gila, 2 jempol buat kalian semua ya untuk memberikan dukungannya. Apapun yang terjadi kalian terus mendukung Geng Kapak. Tapi kita kembali lagi ke Line of Down di mana Run di sini harus sedikit sengsara. Dipentungin terus sama Earl dengan charge-nya auto benjol kalau masih di early game. Tapi Sky pun bahkan di level 4 ya. Coba tadi tusuk-tusuk dan sakit banget. Fancy Nancy tidak bisa kabur. Sayap sang Esres dibikin robek-robek sama tusukan Sky dan tembakan Cincau. Momentum langsung diambil oleh GPX Basreng dan di sisi lain net kayaknya mereka mau coba mencari kompensasi sedikit, tapi Stacy nggak menemukan apa-apa. Sekarang Now maju secara agresif tapi dia maju ke arah 2 atau 3 orang. Kalau selalu digunakan, tapi sekarang burst dari Luoyi kuat banget dan diterus welcome nggak bisa kena siapa-siapa. Aku baru tahu ternyata Guardians of Bulwark bisa menghentikan Detonazuela
welcome ya. Di blok ya lidahnya. Iya, di blok lidahnya baru tahu aku guys. Tapi Funinya di sini ternyata dihajar sama seorang Run yang berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill di area mid lane. Karena Run udah level 4 juga, so dia punya burst dan dia pakai execute. Itu tadi aku bilang loh, padahal execute di nerf. Ya, tapi mungkin damage-nya tadi udah cukup pas, tapi ini dia. Keuntungan dari Alter Ego karena menggunakan jungler fighter, otomatis dia bisa bermain lebih objektif dibandingkan jungler assassin. Ya, karena balik lagi Sky dengan Link susah aja gitu. Match-up-nya menggunakan assassin melawan fighter kan agak berat ya. Jadi mereka mungkin harus menggunakan trading sebentar, paling nggak sampai ada beberapa item lah. Tapi di sisi atas lane, kita lihat Now melawan Fumi kayaknya agak low, tapi di bawah Cinca menjadi sasaran dari Alter Ego Nyx. Sayang sekali di kedua sisi map nggak ada kill yang dia dapatkan oleh kedua tim. Itu yang bakal menjadi problem juga, masih aman-aman aja karena belum ada poin killnya, masih bermain dengan tembak-tembakan santai nih dari Cincau maupun Agatha karena mereka berdua harus mendapatkan pundi-pundi gold terlebih dahulu, apalagi ini masih early game banget tapi no dispersion rotation, tapi gila ini dinosaurus terlalu tebal membuat Funi harus menjaga jaraknya kembali, sedangkan Now sneaky ternyata tidak mau diinisiasi terlebih dahulu karena terlalu berbahaya, deket taret Funi. Iya, deket taret dan sekarang repot juga ya kalau GPX sekarang menunggu ya kan mau ngalah ngasih semua objektifnya ke Alter Ego Nyx, mereka harus cari kompensasi juga sih. Dan sekarang mereka langsung invade ke jungle musuh karena mereka lihat ada banyak orang di bawah. Intelnya dapat dari Earl, tapi ke depan rotationnya juga dikeluarkan. Rune masih bisa kabur ke arah belakang, sedangkan dari Stacy mencoba untuk menggunakan smart missile-nya, tapi memang masih belum terlalu connect. Domain of the Moon Goddess benar-benar membuat Earl semakin lambat lagi gerakannya, tapi Fallen Star menuju ke arah Funi harus sedikit mundur ke arah belakang karena mananya juga udah mulai habis, tapi Domain of Blast-nya bagus banget. Dua hero connect, masih ada Blessing of the Moon Goddess, tapi terputus itu tali persaudaraannya. Now harus ke kanan, Fancy Nancy ke kiri. Itu yang bagus banget dari GPX ya, combo kedua orang. Dan sekarang mereka langsung setup kayaknya buat kontrol ke arah turtle. Tapi balik lagi nih, karena ada jungle fighter di sisi Alter Ego Nyx, mereka bisa dengan lebih bebas ngambil. Dan sebenarnya Agatha sekarang juga lagi bebas banget di bottom lane sini, ngambil gold turret di lane sendiri. Tapi Pak Produser ternyata ada pesan patut, tapi sebelum itu Fancy Nancy yang mulai untuk belajar di charge begitu saja, masih ada Innovator menuju ke arah Earl yang dari udah mulai sekarang, tapi tidak ada follow damage dari teman-teman Alter Ego Nyx. Maximum charge tidak bisa connect. Jadi ada pantun dari Hawkeye, si Tulus nebang cemara, tumbang ke kali, nimpa bogo. Oi Kolius amanin kamera, sekali-sekali pindah ke Alter Ego katanya. Tapi tadi udah ada Alter Ego-nya. Nah, tapi turtle-nya ternyata masih bisa diamankan. Now yang sedang mencoba untuk mengkontes langsung bisa, maksudnya nggak berhasil untuk mendapatkan turtle yang dihajar sama Sky. Ya, Paro udah menggunakan Falling Star Moon, tapi sekarang Gold Buff pun diamankan oleh Sky. Dan sekali lagi nih, mereka semua kayaknya nyaman-nyaman aja. Kalau dibawa ke late game, emang dari sisi GPX, Boyi, dan juga Kimi dan Link itu di late game emang gak jelek-jelek amat. Tapi dari sisi Alter Ego, Baratsnya di late game bakal tebel banget dan ada Beatrix dan Esmeralda. Jadi mereka antara bakal ngadu eksekusi aja sih. Falling Star Moon digunakan dan di bawah sini Earl damage-nya gede banget. Iya, langsung connect karena dua hero sekaligus ke Funi. Langsung dengan dispersion rotation-nya terus-terusan menembak, tapi Sky dari arah tembok sana langsung menusuk ke arah belakang. Tusuk Yur, dan kali ini dekat tempat blade-nya dia menarik dengan Deviant Sword, malah Rune juga udah mulai sekarang double kill bakal didapatkan oleh seorang Sky. Di tembak masih on point dari Cincau bakal. The YubiKey acts as a physical two-factor authentication device for Perlu pakai Beatrix buat snipe, tinggal pakai Kimi juga bisa pakai maximum charge. Dan dari play yang bagus sekali dari GPX Banteng, mereka berhasil mengamankan tower di bottom lane dan langsung saja mereka berotasi dan lanjut lagi buat nge-push tempo dan maksa Alter Ego Nyx buat bermain secara lebih reaktif karena mereka tuh yang selalu membuat movement duluan. Langsung buat momen duluan karena memang kalau sampai Alter Ego Nyx yang megang tempo itu bahaya. Padahal early game dia udah megang tempo ya. Sempat dapat 1 point kill juga. But Geng Apak Basreng nggak mau tinggal diem. Benar-benar dikontrol lagi. Seperti game yang pertama tadi di mana benar-benar Geng Apak Basreng nggak mau ngasih kendor. Tapi nah ini dia diversion sudah mulai digunakan. Awas Fancy Nancy. Ya Cincaunya ketahuan. Aman Cincau. Nggak kelihatan kok aman. Dia nonjol dari rumput soalnya. Fancy Nancy langsung aware. Ada Cincau gitu langsung mundur. Kaget. Mungkin dia penasaran ngintip dikit. Baru udah digeramin dulu kan. Wow, udah gendap-gendap kita nge-cash ya. Ternyata dia muncul ya guys ya. Kita lihat nih dari Stacy pun ini sebenarnya gini. Funi itu kalau dia ngincer ke arah Stacy kan alot banget ya. Iya kan, tapi memang yang menjadi ini adalah PR-nya adalah seperti sekarang nih. Sky-nya dengan Tempest of Blade mengincer ke arah Agatha. Ansap karena dia dapat oleh seorang Sky. Tusuk Yur mulai dikeluarkan menuju ke arah Fancy Nancy dari udah mulai sekarat banget. Dari Sky masih mencoba untuk membalikan keadaan tapi Blessing of the Moon Goddess menghil dirinya. Sky berusaha untuk kabur dari serangan tarik dan berhasil untuk bisa selamat karena nemplok di tembok kayak cicak. Tadi Fancy Nancy coba bikin outplay ya. Healnya dengan last second biar Sky itu tadi ke bait dan hampir aja kena shutdown tapi
502 sekarang masih mengambil gold buff dan mungkin akan langsung mengambil turtle juga setelah ini. Dan tower atas pun tumbang di tangan Cincau. Ini Kimi belum di buff di patch notes aja udah kayak gini gilanya. Ntar nih, kalau dapat 1 poin kill tuh energinya nambah 25%. Terus skill satunya itu nambah sakit lagi. Tambah imbas sih kayaknya Kimi bakal lebih sering dipakai lagi sih di next update tuh. Pasti sih. Aduh. Bakal 1v1 lawan Now. Dan Now Oke. sekarang ketangkap Ya, di posisi yang flicker gak tembok, enak. benjol Dan Lodi kepalanya. pun bisa mengamankan killnya. Aman, flicker tembok, palanya benjol dari seorang Nao. Mau tidak mau, harus ter-take down. Oh my god, oh my god. Karena tadi sepertinya terjadi panik attack sedikit ya. Tapi oh my god, kita harus ada ikan paus yang mau lewat. Sajian seafood terhidang di meja kita. Oh, seafood Mohon bersabar, teman. Paus itu seafood ya? Iya kan binatang laut, walaupun mamalia. Kan mamalia. Mamalia. Masalahnya siapa yang mau makan daging paus, saudara-saudara? Wah ini dia ya, dari gaming house Alter Ego terlihat dari handphonenya Stacy kayaknya itu ya. Yang harus relock ya kan teman-teman mungkin nge-frame atau gimana. Jadi sambil di relock terlebih dahulu, nungguin momen aja. Sambil dia login kembali ke Lenovo. Tuh loading screen tuh, kelihatan tuh hero-heronya. Mohon bersabar para penonton di rumah, biar gamenya menjadi lebih lancar lagi. Now juga butuh bedak, biar licin tuh. Habis bedaknya Now udah. Oh enggak, masih ada ding, keluar tuh. Biar licin ya, pasti biar bisa fast hang dikit. Yoi. Hero-nya Now tadi apa ya? Hampir lupa. Esmeralda. Esmeralda. Butuh peseng nggak Esmeralda? Kayaknya butuh sih. Falling Star Moon. Falling Star Moon-nya biar akurat gitu kan. Ya siapa tahu ya kan. Nge-flick ya. Set gitu. Nggak bisa. Channeling Esmeralda tuh Falling Star Moon-nya. Kalau di flick nggak, ultimate-nya jadi nggak ini. Ya mungkin kalau buru-buru kalau ada flow First Moon sebelahan Shot, langsung Star aja Moon ya. Itulah. Iya. Buat Faker mungkin. Iya, siapa tahu buat flicker juga. But tanpa berlama-lama lagi, sesuai janji Kolius, kita bakal langsung kembali lagi ke dalam game kita. Antara Geng Kapak Basreng versus Alter Ego Nix di game yang kedua. Game penentuan apakah Geng Kapak bisa memenangkan gamenya dengan mulus dengan skor 2-0. Dan buat teman-teman kembali lagi Kolius ingatkan, yang nonton di YouTube, yuk nontonnya di Buya yuk. Supaya lebih delaynya tuh lebih cepat 5 menit. Terus kalian bisa dapetin diamond teman-teman. 10.000 per hari guys. Jangan sampai ketinggalan. banget. Karena gak nonton, gak Buya, gak dapat diamond. Wah, nah sekarang kita lihat GPX masih bermain dengan agresif banget dan jungle-nya tuh udah dikontrol banget sama GPX. Bisa mungkin Alter Ego tuh pas mau masuk tuh bahaya banget. Nah sekarang langsung ada Run dihajar oleh Fumi tapi masih bisa selamat. Nah sekarang Sky mencari kesempatan tapi kayaknya terlalu berbahaya. Buset, itu Fumi tadi mau tidak mau sedikit terbakar api asmara ya. Karena memang tadi sakit banget dihajar-hajar sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Tapi Alter Ego Nix ini ada satu poin penting nih. Di mana outer middle turret itu juga masih belum berhasil didapatkan sama Geng Kapak Basreng di menit yang ke-8. Ini tanda Geng Kapak Basreng gak bisa terlalu agresif. Numenon Blast tadi dibuka begitu saja. Dan kali ini Sky pun mulai datang menuju ke arah Fancy Nancy. Purple buff-nya mencoba untuk dicuri sama teman-teman dari Geng Kapak Basreng. Retribution masih cukup on point, bukan Retribution Echo. Ya, di atas wave dari minion udah dikontrol banget sama GPX Basreng sehingga tak ada orang dari Alter Ego yang bisa nge-cover towernya. Udah hilang banyak. Dan sekarang Falling Star digunakan secara agresif tapi kayaknya langsung di counter engage oleh GPX Basreng dan maximum charge-nya hampir saja mengamankan kill untuk GPX Basreng. Masih ada lagi Blessing of the Moon Goddess tapi Now menggunakan Falling Star Moon supaya cepat untuk membersihkan ini. Tapi Now-nya langsung ter-take down. Runnya ternyata payungnya cukup sakit untuk menumbangkan seorang Earl. 1 ditukar 1. XP-laner ditukar sama Romer. Jadi masih worth it banget lah buat GPX. Dan di sisi lain map kita lihat Sky aktif banget dari segi split push. Objektifnya di bawah. Jadi sekarang dia menarik orang-orang dari tim Alter Ego Nix buat ketarik ke lane di atas. Tapi dia bisa langsung lompat-lompat dengan Finch Poise langsung sampai ke Lord. Dan kayaknya itu yang akan dilakukan. Fumi udah nge-kontes vision di jungle-nya Alter Ego Nix. Dan sekarang ada jebakan yang disiapkan untuk mungkin melakukan tower dive atau pick off dari GPX Basreng. Ini bakal jadi poin kayak dari Alter Ego Nix harus bersabar gak sih? Kayak dia harus nunggu lebih lama. Kayak Now-nya pun langsung banyak banget ditembaki sama Cincau. Karena memang itemnya udah jadi. Tapi nah, lihat tuh. Alter Ego Nix-nya pintar. Mereka langsung ngebuat Radiant Armor untuk menahan tembakan dari Cincau itu sendiri. Terutama memang Funi juga kan DPS-nya tuh DPS Magical juga kan. Dengan dispersion, rotation. Ya, dia biasanya bisa nahan juga damage dari seorang Funi. Itu yang bakal ngebantu mereka lebih sustain lagi. Dan ini di item build-nya. Gimana tuh? Dari itemnya kita lihat dari Fumi ya. Dia nggak ada War X tapi langsung ke batas X dan build ke arah tank. Sekarang dia lagi build item damage juga. Jadi kita lihat apakah ada yang dipilih. Dan dari GPX Basreng mereka berhasil mengamankan Lordnya. Dan Fumi ada Hunter Strike. Masih ada Hunter Strike juga yang bakal bikin momen speednya kencang. Tapi Stacy di sini langsung dikorek sama 4 hero sekaligus. Walaupun itu dinosaurus terlalu tebal ya. Belum jadi ban yang bocor. I've always been interested in the developer productivity
wave-nya dan pasti dengan maneuver speed push dari Sky, mereka tuh bisa maksa Alter Ego buat bingung loh, harus defend atas, bawah, tengah, semuanya di push bareng-bareng. Dan kalau mereka tuh nggak bikin move ya, dan karena mereka tuh nggak ada engage yang bagus banget, yang benar lebih pasti, emang mereka tinggal nunggu waktu dan Cincau bisa terus-terusan nyemprot-nyemprot dan juga pakai maximum charge buat nyicil member dari Alter Ego Nyx. Yo, karena memang benar-benar dihancurkan begitu saja outer middle turret seperti yang tadi gue bilang Arashi. Ketika outer middle turret hancur, maka bakal membuat Gekapak bakal lebih agresif lagi. Tapi Now yang masuk dengan sendiriannya dengan Polisarmu ternyata banyak banget. Sky langsung masuk ke arah belakang dengan Defense Soul juga digunakan hanya untuk escape ke arah belakang karena energinya dari Sky udah mulai boros banget. Dia melempar Purple dan bahkan Earl yang harus menjadi korban karena Sky masuk terlalu dalam tanpa adanya Purple Buff. Tapi masih mending yang tumbang itu Earl daripada Sky ya. Shutdown dari 503 tuh pasti bakal berguna banget untuk Alter Ego Nyx. Dan sekarang mereka karena udah mendapatkan satu pick off masih bisa defend dari Ulot ini. Tapi kayaknya tower tengahnya pun masih mau diambil oleh GPX. Tapi berhasil defend dengan baik-baik saja oleh Alter Ego Nyx. Ini dia ada pantun ternyata untuk para pendukung Alter Ego nih. Pak Eko makan opak. Ayo Alter Ego bantai geng kapak katanya tuh dari Ngabdul Hamid. Buset. Iya bagus dong. Berarti netral nih. Maksudnya penontonnya ada dua sisi. Ternyata ada pendukung Alter Ego juga. Pendukung Alter Ego lain ayo keluarkan semangat kalian. Karena kali ini Alter Ego sangat membutuhkannya. Sedangkan geng kapak juga jangan mau kendor. Karena bunyinya ditembak begitu saja langsung ter-take down. Itu terlalu pedas. Ini yang overturn dari Run. Sekarang dari segi item ya, now udah ada Radiant Armor juga. Jadi sekarang bisa lebih tebal di depan. Mungkin bisa mulai transisi jadi frontline. Dan gak cuma Stacy yang di depan yang menerima damage terus-terusan dari GPX Basreng. Dari sisi lain, tapi dari GPX Basreng, kayaknya Sky tadi udah mengambil satu item lagi nih kayaknya. Jadi itemnya tuh udah jalan banget dan dia udah level 15 juga loh. Jadi emang dia bakal speed push dan gak ada yang bisa satu lawan satu melawan Sky. Karena memang Link itu kan enak banget untuk segi rotasi ya. Dengan Finch Poise dia bisa cepat banget kayak dari top lane ke mid lane gitu-gitu. Untuk biar melakukan kayak misdirection juga ke arah Alter Ego Nyx. Supaya nggak fokus nih team fight atau ngelindungin lane-nya. Apalagi sekarang hanya tersisa 3 base turret yang dimiliki. Ada inner turret middle lane ya masih ada. sama 2 base turret di area top dan juga bottom lane. Itu yang harus mereka fokus untuk lindungi. Dan buat teman-teman, ini kalau duduk dalam waktu yang lama banget dan enak banget. Yang lagi cari bangku gaming, langsung aja cari Steel Diplomacy yang tipenya invincible karena let the game begin. Let the game begin pastinya. Dan sekarang biarpun kayaknya Cincau bisa nyicil-nyicil dikit ya pakai maximum charge. Karena ada SS di timnya Alter Ego Nyx, mereka bisa aman-aman aja gitu. Nge-heal terus, sustain terus. Tapi mananya udah mulai turun dan sebentar lagi Lordnya, nggak sebentar lagi juga sih. 55 detik lagi bakal ada Lord yang spawn dan itu pasti yang akan digunakan GPX Browsering untuk antara mereka bakal paksa fight, kalau nggak mereka bakal ambil Lordnya dan pakai Lord tersebut untuk memecah belahkan base dari Alter Ego Nyx. Benar-benar langsung diajar begitu saja ya. Kayak Sky ini memang kayak memberikan surprise juga. Dari tadi dia masuk tuh kayak nunggu gitu gak sih Arashi? Kayak dia tuh gak mau langsung kayak oke, dia buka duluan. Mendingan kayak mumpung adanya Pakito juga, ada juga Earl yang bisa menggunakan Illumination Blast. Ketika itu semua connect baru dia masuk. Tapi nah ini dia, sneaky mulai di diversion oleh seorang Funi yang lagi ngambil orange buff langsung. Yes, Fancy Nancy-nya surprise. Happy birthday Fancy Nancy. Langsung diajar tapi Thames juga mulai dikeluarkan menuju ke arah Run. Gak ada 12 karat banget tapi ultimate dari Nibiru membuat Sky harus mengurungkan niatnya menusuk Yor ke arah siapa tadi? Agatha. Turun dari sekarang dengan pick tersebut GPX langsung mengambil tower yang tengah yang akhirnya tumbang juga, tinggal tower dalam base dan Lordnya juga langsung spawn di saat yang bersamaan. Fancy Nancy masih ada 6 detik di death timernya dan udah langsung mengamankan Winter Truncheon juga buat mastiin dia nggak bisa langsung di burst. Tapi apakah terlambat karena sekarang ada Lord dan dengan Lord tersebut GPX pasti bakal main makro dengan aman sekali. Yap. Karena Lordnya pun langsung ditembakin begitu saja sama teman-teman dari geng Kapak Basreng tanpa adanya gangguan. Tapi Naonya ini sneaky melakukan split push dan dia tahu nih ini teman-teman dari geng Kapak Basreng bisa aja datang ke arah top lane. That's why dia harus pulang dulu dan harus nge-cover, terutama Lordnya ini udah bisa melakukan charge kan. Jadi dia harus defense bersama teman-teman lain. Ntar repotnya nih pasti gimana GPX Basreng tuh bisa nembus base Alter Ego Nyx loh. Karena emang paling susah tuh pasti nembus ke arah base. Tapi ini instant replay dari Lita. Dan kita lihat dari awal, ini ada play diversion tadi, masuk ke belakang. Dan itulah permulaan dari semua play ini. Mereka nggak tahu di dalam bush itu atau muncul 2 orang. Dan langsung saja pick off dilakukan. Bahkan udah melakukan flicker ya, tapi masih nggak cukup untuk melarikan diri. Dan hampir aja maximum charge tuh mengamankan kill kedua untuk GPX Basreng. Tapi
dengan satu pick aja mereka udah mengamankan Lord dan itu udah bagus banget, udah untung banget. Dan sekarang mereka tuh lagi kontrol wave buat mastiin itu nabraknya bareng-bareng biar bisa dapat tower sebanyak mungkin. Ya, jadi nggak terlalu di-clear, tapi mid lane-nya udah mulai didorong sama Cincau. Berharap nanti di area bottom dan juga top lane nanti bergeraknya secara bersamaan. Dan ini yang bakal menjadi momen di mana Geng Kapak Basreng berusaha untuk mendapatkan base turret-nya. Karena Numenor Blast sudah mulai dikasih begitu saja. Bahkan dari seorang Fansinensinya tidak bisa berbuat banyak. Dia harus take down dan Run sendiri menggunakan payungnya di depan sana ternyata tidak bisa bertahan. Bahkan dia juga harus tumbang. Fumi dia harus bertahan sendiri dengan volley Starborn-nya. Tapi Immortal juga pecah. Now meninggalkan seorang Fumi yang menjadi misdirection karena Stacy-nya udah mulai sekarang belakang. Tapi sama juga didudukan oleh seorang Stacy, SKI. Tapi dengan Deviant Sword-nya masih belum bisa men-down Stacy karena Immortal Shield masih ada. Ompong sudah base dari Alter Ego Onyx. Base-nya terbuka lebar. Maksimum bisa juga ditembak menuju ke arah Agatha-nya. Bener-bener lembek ditembakin sama peluru cinta dari seorang Cincau. Dan juga Godlike masih didapatkan oleh Sky. Base-nya terbuka lebar. Bahkan didapatkan oleh Sky dan kemenangan 2-0 untuk Geng Kapak Basreng. Congratulations. Congrats guys, hashtag GPX anti pecah akhirnya bisa memenangkan match 3 untuk